Kasus kekerasan anak di Ambon meningkat selama pandemi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, hingga bulan Oktober 2021 sebanyak 111 kasus. Dan terbanyak didominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak. Tren peningkatan ini terbilang signifikan di tengah situasi pandemi COVID-19 dibandingkan tahun 2020. Melihat fakta yang terjadi sangatlah miris. Karena selama pandemi COVID-19, lebih banyak anak menghabiskan waktu di rumah. Aktivis perempuan dan anak yang juga staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Provinsi Maluku, Lucy Paylow, yang diwawancarai Demes Media Group menyatakan, peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Ambon sangat kontradiktif. Dengan semangat pemerintah kota menjadikan Ambon sebagai kota layak anak, Paylow menilai tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kota Ambon karena pemerintah kota hanya fokus terhadap upaya penanganan kasus, sementara implementasi Undang-Undang PKKDRT belum dilakukan secara maksimal. Menurutnya, dengan menyandang status kota layak anak, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan Pemkot lebih bersifat afirmatif, progresif, sehingga mampu menekan laju kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dikatakan salah satu bentuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah dengan mempercepat pembahasan dan penetapan Perda tentang perlindungan anak dan perempuan yang hingga kini belum diputuskan. Data kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi, maka 111 itu kecil, gitu ya, harusnya naik karena P2TP2A Provinsi di 3 bulan terakhir saja menangani kasus anak itu ada kurang lebih 20-an kasus, gitu. Kebanyakan juga adalah persoalan pengasuhan anak, ya. Artinya persoalan implementasi Undang-Undang PKDRT di Kota Ambon masih menjadi soal besar, ya. Kami menilai bahwa pemerintah Kota Ambon masih lebih banyak fokus kepada upaya-upaya penanganan kasus. Masih minim sekali upaya pencegahan dilakukan, ya. Ada standar kota layak anak, berarti bahwa harus ada kebijakan yang afirmatif, yang progresif dari pemerintah kota untuk menekan angka kasus kekerasan. Berdasarkan data P2TP2A Provinsi Maluku, hingga periode Agustus 2021, tercatat sedikitnya terdapat 30 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Maluku. Rinciannya dari 30 kasus kekerasan itu, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah yang terbanyak, yakni 16 kasus. Kemudian 1 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, 5 kasus perebutan hak asuh anak, 4 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau KTPA, 3 kekerasan dalam pacaran, dan 1 kekerasan seksual melalui media sosial. Sedangkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakses melalui aplikasi Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA oleh pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas PPA. Dari Januari sampai September 2021, tercatat 145 kasus. Ke-145 kasus tersebut tersebar di 11 kabupaten kota dengan rincian Kota Ambon 88 kasus, Maluku Tengah 7 kasus, Seram bagian Barat 1 kasus, Buru 21 kasus, Kota Tual 21 kasus, Kepulauan Tanimbar 6 kasus dan Kepulauan Aru 1 kasus. Jumlah korban kekerasan menurut jenis kelamin, laki-laki 36 dan perempuan 120 atau 76,92%. Rata-rata umur, usia anak 89 kasus dan dewasa 67 kasus. Sedangkan jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan 291, yakni layanan pengaduan 97 dan kesehatan 35. Selain itu, bantuan hukum 92, penegakan hukum 19, rehabilitasi sosial 3, reintegrasi sosial 381, pemulangan 7, dan pendampingan tokoh agama 1 orang. Melihat tren peningkatan kasus, mayoritas jenis kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan seksual, dan sebagian besar pelaku orang terdekat korban seperti orang tua, tetangga, dan pacar. Paylow menambahkan kemungkinan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini yang belum dilaporkan kepada aparat penegak hukum maupun kepada instansi dan P2TP2A.